Kalau bukan orang gila susah mas. Kita gila sampai untuk pelatih pun juga kita belum ada waktu itu. Kita buktiin dulu tim Banyumas berprestasi. Sebenarnya itu atlet-atlet Banyumas itu luar biasa sebenarnya loh. Untuk cabur-cabur yang menggunakan fasilitas di Gor Satria Purwokerto itu ditarifin biaya, bener apa enggak sih mas? Betul. Ya bocor ya, sampai kita bayar pun juga tetap bocor aja gitu loh. Kenapa bisa sampai nyari anggaran keluar? Apakah dari Pemkab kurang mas? Berapa sih mas anggaran per tahun dari pemerintah gitu mas? Ya pasti minus lah. Nggak, kita ada duit. Banyak banget sih mas, buat beli rames itu bisa dapat berapa? Hai pembaca Serayu News, balik lagi bersama saya Sandi Anwar di acara Curhat Yuk. Curhat di Serayu News. Saat ini saya sedang bersama dengan pengurus cabang olahraga Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Kabupaten Banyumas. Ada ketuanya Mas siapa Mas? Wikan Agung Winarsi. Mas Wikan Agung Winarsi, Winarsis ya? Winarsis sama Mbak Manajer ABTI Banyumas, Mbak Isma. Oh, gimana kabarnya Mas? Baik. Mbak, kabarnya baik. Alhamdulillah. Kemarin katanya atletnya habis dapat ini ya, medali perunggu ya? Iya, di PON Aceh Sumut ya. Wah, Betul. selamat sih, kowet banget. Nah, terima kasih. Mas, ya. Kan banyak orang nih yang kurang begitu familiar ya sama olahraga bola tangan atau handball. Bisa dijelasin sedikit Mas soal handball atau bola tangan itu Mas? Itu olahraga yang seperti apa sih Mas? Oh ya, baik. Terima kasih ya Mas. Jadi kalau Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau mungkin lebih populernya sekarang handball ya, handball di Banyumas itu berdirinya tahun 2015. Ya, jadi 2015 itu kita mulai mendirikan Asosiasi Bola Tangan Indonesia yang langsung dari pengurus pusat, APTI Pusat PB ya, jadi PB APTI yang di Jakarta. Ada salah satu pengurusnya yang asli orang Purwokerto, namanya Bang Andi Purwanto, tapi dia tinggalnya memang di Jakarta. Nah, itu ketemu sama saya di Purwokerto dan langsung untuk bikin cabang olahraga yang masih baru itu kan. Nah saya, bolehlah kita collab aja sekalian gitu kan. Nah disitulah kita mulai mendirikan asosiasi bola tangan yang mungkin olahraga yang sangat baru di tengah olahraga yang populer kayak futsal, basket, sepak bola dan lain-lain gitu kan. Jadi ya kita cobalah tahun 2015 itu pengenalan ke sekolah-sekolah, universitas. Waktu itu masih universitas. Tapi lama-lama kita nyoba di Gor Satria Purwokerto. Pertama karena universitas yang paling itu kan di Unsud. Iya. Awal-awal banyak yang datang. Kita melakukan sosialisasi ya bagaimana pengenalan cabur baru ini ya di Banyumas itu kan. Tapi dari mulai ada 20 orang sempat bertambah menjadi 30-an orang. Tapi lama-kelamaan berkurang. Itu berkurang. Akhirnya berkurang. Nah, dari situ di tahun 2016 sempat vakum. Ya. Kita nggak ada kegiatan sama sekali sepanjang tahun 2016. Dan mulai 2017 akhirnya mau nggak mau karena kita adalah cabur di bawah naungan KONI Banyumas, ada event prakualifikasi Porprov di tahun 2018. Nah, prakualifikasinya kan di tahun 2017 itu di Solo. Nah, karena mungkin kebutuhan yang sangat-sangat ini ya, karena bola tangan karena masih baru dan sempat vakum 1 tahun di tahun 2016, ya kita akhirnya mulai sosialisasi lagi di tahun 2017. Itu langsung karena di tahun 2015 universitas ternyata susah. Akhirnya kita nyoba sosialisasi di SMA. Nah di SMA yang ada di Purwokerto sama awalnya itu cuman 10 orang, 15 orang, lama-lama berkurang, akhirnya cuma 6 orang. Tapi karena waktunya udah sangat
mendesak ya, karena itu kan ada di bulan September, kalau nggak salah September di 2017 itu ada event Porprov itu di Solo itu. Jadi kita yaudahlah, akhirnya anak-anak campur aduk, anak SMA, anak tongkrongan, anak bukan yang basicnya olahraga pun, akhirnya kita yaudah yang penting kita langsung rekrut semua gitu ya, kita rekrut dulu semuanya gitu kan. Akhirnya ya adalah 2 tim, tim putra, tim putri. Kita berangkat prakualifikasi. Berarti berangkat dengan tim seadanya, ala kadarnya waktu Tim itu. seadanya, dan waktu pas prakualifikasi Porprov di Solo, di Manahan Solo itu, atlet pun juga sampai, oh cara mainnya seperti itu ya. Baru tahu mas. Jadi sebelum kita main di lapangan itu, di venue itu, sebelumnya datang lebih, pokoknya karena kita misalnya jam 4 sore main nih, paling nggak jam 2, jam 3 tuh udah ada di venue. Jadi lihat dulu tim yang lain main loh, oh gini mainnya, oh ternyata gini mainnya ya gitu. Kagetan Kayak gitu ya, emang kayak gitu mas kita. Nah, karena kita nggak pernah ya sama, termasuk untuk pelatih pun juga kita belum ada waktu itu. Kan kita baru sebatas sosialisasi. Berarti jangan langsung yang awal itu, yang ngarahin. Saya sama yang dari Jakarta, Bang Andi itu, dan juga dibantu sama Coach Januar, yang guru olahraga SMA 2, yang akhirnya jadi pelatih kita. Ya, itu waktu 2016 kendalanya Coach Januar itu kan masih ambil S2 ya kan, jadi sempatnya itu vakumnya karena nggak ada yang bantuin saya kan gitu. Akhirnya 2017 alhamdulillah tim putri kita lolos Porprov di 2018. Akhirnya karena lolos kita langsung nih 2018 Apti Banyumas nggak tanggung-tanggung mas, karena dari 0 2017 kemarin pas Porprov. Nah pas Porprovnya itu kita 2018 sewa pelatih yang nggak main-main mas. Pelatih kita itu yang udah nasional, mantan asisten pelatih untuk Asian Games 2018 kemarin di Jakarta itu. Jadi kita langsung kontrak pelatih nasional. Nah hasilnya di bulan Oktober 2018 itu kita Porprov kemarin 2018 baru, tapi peringkatnya peringkat 3 se-Jawa Tengah, dapat medali perunggu. Berarti artinya potensi atlet-atlet handball itu banyak cukup ini ya mas ya? Ya cukup diragukan awalnya 2017 karena bukan apa-apa. Dianggap underdog ya. Iya, ternyata sama malah sekali. dublet sampai akhirnya juara 3 itu ya. Juara 3 ada perunggu kita di tahun 2018. Kalau sistem permainannya seperti apa sih mas? Mungkin penonton di rumah itu pengen tahu sedikit soal. Kalau permainan itu sebenarnya kolaborasi ya, hampir sama kayak futsal, cuma pakai tangan. Hampir sama kayak basket. Ada Jadi, gawangnya gitu. Ada ya? gawangnya, lapangan pun juga lapangannya sama kayak lapangan futsal. Kalau basket kan keranjang gitu. Kalau Pakainya itu pakai keranjang ring ya. Kalau kita pakainya gawang. Gawang ukurannya juga sama kayak futsal. ukuran lapangannya Sama kayak futsal di sama. 40-20. Berarti itu dribble nggak mas? Iya ada dribble juga. Tapi bukan yang sering ini enggak. Oh gitu. Artinya tetap sesekali ada dribblenya gitu. Ada. Cuma lebih fokuskan megang bola terus masuknya ke gawang gitu. Ada kipernya berarti. Ada kipernya. Hampir mirip sama Hampir futsal sama dan kayak futsal. Hampir sama kayak kalau itu polo air lah. Hampir sama iya. juga gitu-gitu. Cuman kan kita di lapangan futsal sama kayak lapangan futsal. Nah, Mas, kan berdiri dari tahun 2015 itu ya. Ya. Nah, gimana sih cara mengembangkan olahraga handball itu sampai saat ini tuh? Ya kemarin kayak atletnya jenengan itu dapat medali perunggu itu. Di PON Gimana ya. itu Mas pengembangannya dari tim Apti ya? Ya itu saya tadi bilang kalau Apti itu kalau bukan orang-orang yang gila itu kayak susah berkembang. Gila gimana tuh Mas definisi? Definisinya karena gini, di tengah cabur yang populer kayak voli, ada Proliga, ada futsal yang ada Liga Nusantaranya, ada Sirnas bulu tangkis, bola tangan itu kan bukan olahraga yang seperti itulah, seperti mereka itu gitu kan. Jadi kita kalau bukan orang gila susah Mas. Kita gila sampai ya itu saya bilang gila karena apa? Itu sampai pengen berprestasi, ya udah kita harus
berani semuanya. All out gitu ya. Termasuk kita ngundang pelatih nasional, kita nggak tanggung-tanggung, kita undang pelatih nasional gitu kan. Kalau untuk timnya kita udah dilatih sama pelatih nasional kan memotivasi nih, memotivasi, dan juga kita juga selama kita sparingan, kita pun butuh lawan latih tanding gitu kan. Latih tanding itu juga kita nggak tanggung-tanggung karena ada channelnya, linknya dari pelatih nasional. Otomatis tim Banyumas itu bisa latih tandingnya sama tim-tim yang luar biasa di Indonesia gitu. Jawa Barat, ada Kalimantan Timur, DKI Jakarta gitu. Itu jadi membuat mental anak-anak Banyumas itu yang akhirnya bisa bagus gitu. Mas, dari setelah adanya atlet-atlet yang berprestasi di APTI itu, terus kalau untuk peminatnya sendiri sampai sekarang seperti apa, Mas? Ya, kalau ini mungkin karena kita buktiin dulu tim Banyumas berprestasi. Ketika sudah berprestasi itu otomatis kan banyak yang penasaran nih. Dan kita juga dari APTI juga ada program kerja juga selama setahun itu. Salah satunya adalah sosialisasi di sekolah-sekolah. Kalau kita sosialisasi umum mungkin nggak begitu dahsyat lah ya, nggak begitu kenceng. Tapi kalau kita langsung turun ke sekolah-sekolah, kita kerjasama, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan guru-guru olahraga di sekolah-sekolah, ya otomatis berkembangnya sampai sekarang luar biasa. Karena selain kita sosialisasi ke sekolah pun juga kita minimal kita mengadakan event lah, tingkat pelajar, tingkat sekolah gitu. Kalau potensinya sebenarnya seperti apa, Mas? Dari sendirian tadi bilang udah sempat sosialisasi segala macam itu. Untuk potensinya atlet handball di Banyumas itu cukup bagus atau seperti apa? Semua sebenarnya gini, nggak cuma di bola tangan sih, hampir semua cabur sebenarnya itu atlet-atlet Banyumas itu luar biasa sebenarnya loh. Iya. Dari fisiknya juga oke, dari powernya juga oke. Sebenarnya bagus, Banyumas itu udah luar biasa. Ibarat kalau pelatih bilang itu materi pemainnya ataupun bahan-bahannya ini udah oke sebenarnya Banyumas, nggak kalah sama daerah lain. Cuma tinggal bagaimana pembinaan ini yang jalan gitu aja sih, Mas. Keren lah kalau Banyumas, keren gitu udah. Berarti permasalahan di pembinaan ya, Mas ya. Salah satunya. Nah, mungkin Mbak Isma bisa nambahin sedikit sih, Mbak, untuk selama ini kayak memperjuangkan teman-teman atlet kayak gitu segala macam. Itu kan kita tahu lah kalau untuk anggaran olahraga itu nggak sedikit. Nah, itu dari manajer itu kemungkinan mencari anggaran itu seperti apa sih, Mbak? Ya, kita kan punya teman-teman yang baik di Properto tuh, lingkup pengusaha. Kebetulan saya sharing, beliaunya pada support ke kita gitu. Ada beberapa pengusaha Properto yang besar yang support untuk menjalankan ini APTI Banyumas. Oh, kenapa bisa sampai nyari anggaran keluar? Apakah dari Pemkab kurang, Mas? Kalau bicara anggaran lewat pemerintah itu pasti nggak akan ada cukupnya, Mas. Tapi kan sebelumnya kalau APTI itu memang dianggarkan oleh pemerintah atau seperti apa sih, Mas, selama ini, Mas? Ya, karena APTI itu Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kabupaten Banyumas ini kan cabur yang punya orang tua nih. Orang tuanya adalah KONI. Dan KONI itu adalah lembaga atau organisasi dari pemerintahan kan. Jadi memang anak dari Dinpora ya kalau dibilang di sini di pemerintah itu. Dan untuk KONI itu anggarannya kan jelas ada dari APBD, lewatnya hibah kan gitu. Nah, cuman itu menurut pandangan dari kami selaku pengurus cabur itu kan harusnya menyesuaikan dan menyesuaikan apa kebutuhan yang ada di cabur. Jadi kita seharusnya tuh mengajukan kebutuhan dari misalnya dari APTI apa nih, mungkin dari segi peralatan latihannya ataupun lain-lain lah ya yang berkaitan dengan kebutuhan dari atlet dan pelatih. Jadi kita yang harusnya yang mengajukan ke KONI biar nanti KONI itu ini loh pengajuan dari cabur-cabur kita serahkan ke dinas. Jadi dinas biar tahu walaupun dinas itu memang dari pemerintah kan juga di situ ada legislatif ya kan selain dari eksekutif itu kan. Jadi ini loh yang kita ajukan harusnya gitu. Jadi anggarannya itu
cukup nggak cukupnya itu justru dilihat dari pengajuan, harusnya seperti itu Mas. Nggak cuman yang nggak tahu apa-apa dari pemerintah, ya adanya uangnya buat olahraga sekian nih. Nah sekian itu kan harus tahu sekian itu sumbernya buat apa aja kan. Peruntukannya untuk apa aja Iya gitu. betul Mas. Gitu Tapi lah. cukup nggak Mas? Berapa sih Mas anggaran per tahun dari pemerintah gitu Mas? Kalau di tahun 2024 ini, alhamdulillah kita ini bisa nyebut nominalnya nih. Oh iya dong, kan siapa tahu teman-teman di luar itu, wah Ya kita karena alhamdulillah kita kan bola tangan itu olahraga yang mulai berprestasi, mulai terkenal sekarang ya, populer gitu kan. Ya alhamdulillah kita dapatnya juga luar biasa banyak Mas. berapa itu Mas? 6 juta satu tahun pembinaan di Banyumas. Itu 6 juta, iya. Ya alhamdulillah kita syukuri lah Mas. Kita, Iya betul iya Mas, kan? betul. Betul, itu 6 juta banyak banget sih Mas. Buat beli rames itu bisa dapat berapa bungkus Iya, gitu. betul Aduh, gitu kan. Kita syukurin aja lah gitu. Tapi Mas atlet makannya rames Mas. Iya, ya. Itu anggarannya memang setiap tahun seperti itu atau tahun sebelumnya lebih Oh, sedikit kita lagi, lebih banyak. jadi kalau untuk ya setiap tahun nggak mesti harus uang segitu sih Mas. Kadang kalau ada event besar pasti lebih besar gitu. Kalau eventnya cuman apa nggak ada event ya paling cuman pembinaan itu aja sih, seadanya aja lah bahasanya gitu. Nah itu berarti makanya Mbak Isma sebagai manajer itu mencari anggaran lain gitu ya. Karena Iya, kalau sekali lagi kalau ya saya terima kasih ke Mbak Isma juga bisa apa namanya mempertemukan Abdi pengurus dengan beberapa pengusaha-pengusaha terbesar di Purwokerto. Kalau misalnya kita mengandalkan dari pemerintah sama sekali kita nggak bisa buat ibaratnya itu buat apa ya namanya pelatih aja buat ibaratnya ini honor pelatih tiap bulan pun kan jelas berapa karena apalagi pelatihnya nasional nih ya pasti minus lah nggak kurang lagi ya atau minus ya pasti minus tapi nggak masalah kita ya itu kita syukurin aja yang penting kan kalau udah yang namanya kita pengurus untuk cabang olahraga itu ya siap apapun karena yang kita inginkan adalah membawa nama Banyumas makanya atlet kita ada yang tingkatnya sampai PON sampai nasional bahkan di tahun 2018-2019 itu ada yang masuk timnas untuk yang junior itu ada Orisa sama Anissa Kupang itu sampai masuk timnas juga di Malaysia ya gitu tapi nah itu kan nggak inilah ya nggak sebanding dengan apa yang itu kita yang penting bola tangan ya karena kita di bola tangan itu untuk membawa nama Banyumas itu udah sampai nasional udah kebanggaan kita lah itu Mas. tapi kalau untuk kebutuhannya dalam setahun itu sebenarnya sampai berapa sih Mas? Kebutuhan anggaran itu? Kita ada duit jalan, ada duit jalan. Jadi kita nggak bisa ngukur berapanya lah gitu. Tapi ya kalau udah mungkin gambaran ya mungkin Mas sendiri tahu ataupun yang di rumah lah ya di rumah juga tahu kalau yang namanya olahraga itu untuk misalnya vitamin, untuk keperluan yang lain kan pasti sudah tahu lah yang gambaran itu. Yang penting ada duit ajar gitu kita gitu sih. Jadi kalau nominal lo mau puluhan juta bisa segitu, mau sampai ratusan juta ya pasti ya ada ya seimbang lah paling nggak gitu. Ada uangnya gede ya prestasinya juga harusnya menonjolan gitu. Tapi kan ini ya gimana ya anggarannya sebegitu besar, prestasinya juga lebih besar ini. Masa ya, gimana emang kita terima-terima aja gini ya. Ya terima kasih sama Serayu News ini harusnya semoga aja sih pemerintah nonton ya. Ya kita berharap sih pemerintah itu lebih bersih sama dengan teman-teman atlet kita nonton. Jadi saya juga ya berharap lah kalau misalnya pemerintah atau Pak PJ Bupati yang baru ini bisa nonton ini juga harapannya ini tolong diperhatikan lah. Kita bawa nama kabupaten loh. Kita nggak cuma bawa nama pribadi kita, tapi kita bawa nama kabupaten sampai ke seluruh Indonesia gitu kan. Ya otomatis kita harusnya inilah nggak mungkin kita meminta seharusnya loh ya Mas ya karena kita kan udah punya atlet, punya pengurus, punya pelatih gitu kan jadinya nggak usah diminta, harusnya pemerintah udah tahu gitu kan. Ada perhatian lah ya. Ada gitu. perhatian. Mas gitu. soal ngomong-ngomong dari pemerintah itu katanya informasinya yang saya dengar ya
untuk cabur-cabur yang menggunakan fasilitas di Gor Satria Purwokerto itu ditarifin biaya. Bener apa enggak sih Mas? Betul. Handball juga kena itu Mas. Yo kenal lah karena kita bagian dari pengguna fasilitas di GOR. Bisa diceritakan Mas mungkin sama penonton di rumah itu maksudnya seperti apa sih Mas? Ini malah jadi enggak gini. Jadi ya kita terbuka aja, maksudnya olahraga bola tangan menggunakan fasilitas di GOR itu kita latihan. Padahal bawa nama Pemkab Banyumas, Kita bawa nama Kabupaten Pemkab, Banyumas, bawa itu ya. nama Pemkab, bawa nama Kabupaten Banyumas. Kita latihan aja seminggu sampai 3 kali. Iya. Ya kan, di hari Selasa, hari Rabu sama hari Selasa, hari Kamis sama hari Sabtu. Nah, kalau kita ada katanya sih dari pengelola GOR ini karena udah ada perda di tahun 2024. Sebelum di tahun 2024 kita latihan gratis karena kita bawa nama Pemkab gitu. Nah, katanya sih itu untuk apa ya, penunjang ini lapangan ya. Jadi memang kalau kita bayar itu kan, uang itu kan nantinya juga dikembalikan lagi untuk ke kita lagi karena itu kan untuk menunjang fasilitas. Jadi ada kerusakan GOR atau apa kan juga kan ada uang dari situ. Jadi tapi ya alhamdulillah memang ada sih, kita ya bocor ya, sampai kita bayar pun juga tetap bocor aja gitu loh. Berapa sih Mas nominalnya itu Mas sekali sesi latihan atau apa gitu, atau per jam atau per menit itu Per Mas? jam itu kalau di lapangan futsal itu 75.000. 75.000 per jam, untuk 1 jam Iya. penggunaan lapangan futsal itu. Iya, Itu udah include kayak mungkin gawang apa segala macam itu udah ada. Kita tinggal make. Kalau apa namanya, kita juga itu kan kita nggak mungkin kan cuma sejam. Ya. Ditambah lagi kita ada bukan dua tim sih. Kita ada tim putra, tim putri, tapi kan dengan skala yang besar nih, karena termasuk senior junior. Oh ya betul. Itu kan ada Karena pembinaan hitungannya itu ya. ya. Karena ini pembinaan, jadi ada puluhan atlet kita di situ. Jadi kan nggak mungkin cuma 1 jam latihan. Jadi sampai 2, bahkan kalau udah event tuh sampai 3 jam kan tuh latihannya. Ya kalikan aja. Sampai misalnya 150 nih, ya tinggal kalikan aja sampai berapa, seminggu 3 kali, terus sampai berapa bulannya, dia sampai 1 tahun itu. Oh, anggaran 1 tahun yang 6 juta itu habis buat bayar sewa. Ya begitulah Mas. Waduh, kok bisa? Tapi memang nggak cuma handball talk ya Mas ya, untuk cabur lain juga. Ya, karena informasi yang jenengan dapat itu. Itu kan ya perda, jadi itu kan berlaku untuk semua yang menggunakan GOR Satria. Iya. Jadi dengan alasan untuk PAD, saya dari bola tangan tidak mensoalkan itu, tidak mempermasalahkan sewa. Cuman kan oke lah kalau misalnya ini kita dari klub atau komunitas ataupun apa namanya itu, kalau misalnya sewa ya pasti kita sewa lah, karena itu PAD ya gitu. Tapi kan kita di sini pun juga ada yang menggunakan pemerintah ya, maksudnya kita Pemkab nih, kita anaknya KONI nih, berarti kan punya latihan itu kan pembinaan dari pemerintah kan. Ya seharusnya sih itu nggak masuk di situ lah Mas gitu loh. Iya benar. Ini kita bisa sampai kita pun bersurat untuk keringanan untuk surat biar kita nggak diminta. Ada subsidi kayak gitu kita sudah masuk udah, tapi tetap aja kita diminta untuk bayar gitu. Ya kalau mungkin nggak masalah, mungkin kalau misalnya bayar tetap 75.000 tapi Nggak fasilitas diperbaiki ya. Terus venue-nya mendukung, terus mungkin pembinaannya ditambahin. Jadi anggaran pembinaan itu misalnya ditambahin karena memang di situ ada biaya buat sewa, nggak masalah gitu. Iya benar, harusnya ada subsidi lah ya ibaratnya gitu ya. Betul. Karena mengatasnamakan Kabupaten Banyumas itu sendiri ya. Betul. Toh lagian ketika nanti mereka berprestasi kan nama Banyumas yang jadi baik. Iya ya. pasti. Jadi kesannya gimana ya, dikasih duit tapi malah dikembalikan lagi. Nah iya, minus. Berarti bukan dikasih itu Mas, diutangi mungkin. Terus suruh bayar ngangsul kredit gitu. Mungkin kayak bank gitu. Gitu Mas. Oke Mas, kalau untuk
kayak gini kan, mungkin banyak orang yang penasaran soal handball itu apa segala macam. Nah kalau pengen mendaftar itu hanya sekedar datang ke rumah atau ada persyaratan lain sih Mas? Teman-teman mungkin yang di rumah, orang tuanya yang pengen anaknya didaftarkan ke handball itu persyaratannya ada atau hanya sekedar datang? Seperti Yang apa sih, Mas? penting bawa sepatu, datang aja ke GOR. Sepatu apa itu Mas? Sepatu bebas. Sepatu bebas. Iya. Olahraga gitu Sepatu ya. olahraga yang jelas. Tinggal datang aja ke GOR, gitu di hari Selasa, di hari Kamis, di hari Sabtu. Itu kan latihan kita. Jam berapa itu Mas? Kalau hari Selasa sama hari Kamis itu sore ya, mau malam sampai malam lah. Itu. Tapi kalau Sabtu itu pagi. Itu dari jam 8 sampai jam 10 kalau yang hari Sabtu. Kalau yang Selasa sama Kamis itu sore jam 4 sampai jam 6, kadang sampai jam 7 malam. Oh. Ada keterbatasan umur nggak? Kalau sementara ini kita bebas karena kita masih olahraga baru sih ya. Kita masih butuh namanya masyarakat biar tahu sama olahraga ini. Kita belum dibatasin umur sih, bebas-bebas aja sampai umur 30-an juga nggak apa-apa. Kita masuknya yang senior gitu kan. Terus kalau yang masih sekolah mungkin umur masih SMP, SMA, nggak masalah. Kita memang perlu itu gitu kan, perlu dari semua ini umur lah gitu. Oke. Mas, sebelum kita closing mungkin ada pesan-pesan Mas ke pemerintah atau mungkin ke masyarakat atau ke siapa gitu. Ada nggak Mas? Kalau pesan kita dari bola tangan, dari pengurus bola tangan itu pengennya sih gini, dari pemerintah lah ya, dari pemerintah itu bisa lah namanya pemerintah itu komunikasi dengan semua elemen, mungkin dari tingkatan sampai KONI sampai pengurus cabur itu kita satukan dulu untuk kemajuan olahraga Banyumas. Jadi kalau kita satu, pemikirannya sama kan, otomatis oh ya ingin tujuannya prestasi dengan membawa nama Banyumas ya kita jadi satu dulu nih ya kan. Terus habis itu mungkin dari pemerintah juga bisa lah pendekatan dengan mungkin lewatnya Dinpora ya, di sini ya dari pemerintah itu lewatnya Dinpora, pendekatan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Banyumas. Kan banyak nih pengusaha-pengusaha yang ada di Banyumas yang ternyata beliau-beliau ini juga suka olahraga kan ya, karena tidak adanya komunikasi dengan pengusaha pun juga akhirnya nggak tahu nih pemerintah tuh mau seperti apa geraknya kan gitu kan. Jadi ya itu kita pengennya sih pemerintah, Dinpora ya, lewatnya Dinpora dan juga KONI juga cabur itu kita ayo bareng-bareng nih kita memajukan olahraga. Mungkin kalau kaitannya sama anggaran mungkin ya itu tidak lepas dari pengusaha juga. Terus kalau misalnya saya khawatirnya ini Mas, mumpung saya ada di sini, khawatirnya nih ketika ada yang atlet yang sampai keluar daerah karena alasannya tidak sejahtera, bahasanya seperti itu kan nggak yang alasan yang inilah ya, yang udah biasa banget kan. Iya betul, memang banyak yang seperti itu sih Mas. Iya makanya harus satu pemikiran, maksudnya pemerintah dengan kita, dengan atlet, dengan pelatih, ya udah kita harus saling sharing nih gitu. Jadi biar tahu gitu kan, kalau misalnya oh ternyata atlet butuh ini, butuh itu gitu ya. Jadi kan ya harus bareng lah ini gitu. Jadi pesannya ya seperti itulah Mas. Oke siap. Oke Mas Wikan, Mbak Isma, terima kasih banyak atas waktunya dan udah sampai ke Serayu News untuk curhat di acara Curhat Q. Oke, kita mungkin bisa ketemu di lain kesempatan dan bikin acara yang lebih baik lagi sih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih.